Coba kamu bayangin, ada seseorang yang nggak punya pabrik, nggak jualan produk, nggak buka toko, nggak buka bisnis, nggak punya karyawan ribuan. Tapi dia bisa menghasilkan lebih dari 100 juta dolar bahkan ketika dia tidur. Kedengarannya kayak sihir ya. Padahal ini kisah nyata. Namanya Warren Buffett, orang yang disebut banyak orang sebagai the greatest investor of all time. Tapi yang menarik adalah, Buffett bukan pengusaha seperti yang kita bayangin. Dia nggak bikin bisnis, dia beli bisnis. Dan disinilah rahasianya dimulai bagaimana dia bisa hidup dari bisnis-bisnis yang dia nggak kelola langsung, tapi tetap ngasih dia uang setiap hari. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu bakal ngerti kenapa orang kaya nggak perlu kerja terus untuk tambah kaya dan gimana mereka muter uang supaya jadi mesin penghasil uang otomatis, serta gimana kamu bisa mulai dari kecil bahkan dari gaji 3 juta per bulan tapi tetap bisa main di arena yang sama. Banyak orang mikir, aku kan bukan Warren Buffett, mana bisa kaya kayak dia. Tapi kamu tahu nggak? Warren Buffett dulu juga bukan siapa-siapa. Dia cuma cowok muda dari Omaha yang suka baca buku dan nabung recehan buat beli saham pertamanya di umur 11 tahun. Dia nggak lahir kaya, tapi dia lahir dengan cara pikir yang beda. Dan di video ini kita bakal bedah gimana cara pikir itu bisa bikin uangnya tumbuh tanpa henti. Bab 1. Warren Buffett. Bukan tukang dagang, dia tukang milik. Kalau kebanyakan orang mikir, kalau mau kaya ya harus jualan, Buffett justru mikir sebaliknya. Dia nggak mau jualan, dia mau punya yang jualan. Kamu tahu Coca-Cola? Buffett nggak jualan minuman itu, tapi dia punya sebagian kecil dari perusahaan Coca-Cola. Dan setiap tahun perusahaan itu kasih dia bagian keuntungan dalam bentuk dividen. Jadi bahkan tanpa ngapa-ngapain Buffett tetap dapat uang dari kerja keras jutaan orang yang beli Coca-Cola di seluruh dunia. Itulah yang dia sebut, kalau kamu belum menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Bagi dia, kuncinya bukan kerja terus tapi punya sesuatu yang bekerja buat kamu. Bab 2. Nilai lebih penting dari harga. Kamu dan saya sering lihat harga. Buffett lihat nilai. Harga bisa naik turun tiap hari, tapi nilai sebuah bisnis itu yang menentukan dia bagus atau enggak dalam jangka panjang. Contohnya, waktu banyak orang panik jual saham karena pasar jatuh, Buffett justru beli. Dia tahu perusahaan bagus kayak Coca-Cola atau American Express itu nggak tiba-tiba jadi jelek cuman karena harga sahamnya turun. Dia bilang, lebih baik beli perusahaan luar biasa di harga wajar daripada perusahaan biasa di harga murah. Jadi kuncinya bukan cari yang murah tapi cari yang bernilai. Bab 3. Uang mengalir dari bisnis orang lain. Bayangin, kamu punya 1% saham dari warung di depan rumah. Kamu nggak masak, nggak jaga kasir, tapi tiap bulan kamu dapat bagian keuntungan. Itulah yang dilakukan Buffett, tapi dalam skala global. Dia punya bagian dari perusahaan besar seperti Coca-Cola, Apple, dan American Express. Dia nggak perlu kerja di sana, tapi setiap kali perusahaan itu untung, uangnya ngalir ke dia. Itu namanya arus kas dari kepemilikan. Nah, ini juga bisa kamu tiru, walaupun dari kecil. Kamu bisa mulai dari punya bagian kecil bisnis lewat saham atau reksadana. Kamu nggak perlu pusing kelola bisnis, tapi kamu tetap punya bagian dari keuntungan mereka. Inilah cara paling tenang dan masuk akal buat kamu yang pengen uangmu kerja buat kamu. Bab 4. Compound Effect. Uang yang beranak tanpa kamu sadari. Buffett selalu bilang, bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Maksudnya, ketika kamu dapat keuntungan dari investasi, terus keuntungan itu kamu investasikan lagi, hasilnya bakal tumbuh lebih cepat dari yang kamu kira. Misalnya kamu investasi 1 juta dengan imbal hasil 15% per tahun. Tahun depan jadi 1,15 juta.
Kalau kamu biarkan lagi, tahun berikutnya bunganya nambah lagi bukan dari 1 juta, tapi dari 1,15 juta. Dalam 20 sampai 30 tahun, hasilnya bisa berlipat-lipat kali. Itu yang disebut efek bola salju, compounding. Buffett nggak kaya karena spekulasi, dia kaya karena sabar. Dan sabar adalah hal yang paling susah buat orang modern hari ini. Bab 5. Fokus pada arus kas masuk. Sebelum mikirin investasi, Buffett selalu pastikan satu hal, cash flow-nya sehat. Dia nggak akan buang uang buat gaya hidup yang bikin dompet bocor. Arus kas itu kayak darah, kalau berhenti, semuanya mati. Makanya, sebelum kamu mikir investasi besar, kamu harus punya sistem yang bikin uang tetap mengalir masuk. Misal dari kerja utama, side job, atau usaha kecil. Kalau arus kas sudah aman, baru kamu arahkan sebagian buat investasi produktif. Buffett juga begitu. Uang yang masuk dari perusahaan yang dia miliki sebagian dia pakai untuk beli bisnis lain dan begitu seterusnya. Itulah cara dia bikin mesin uang otomatis. Bab 6. Enggak. Semua uang harus disebar. Banyak orang salah paham. Mereka pikir Buffett itu suka diversifikasi, padahal enggak. Dia justru bilang, diversifikasi itu pelindung bagi orang yang enggak tahu apa yang dia lakukan. Artinya, kalau kamu benar-benar paham bisnisnya, kamu cukup pegang beberapa aja, tapi yang bagus banget. Dia fokus. Kalau sudah percaya pada satu bisnis, dia tahan puluhan tahun. Coca-Cola, misalnya dia beli di 1988 dan sampai sekarang masih dipegang. Jadi buat kamu pelajarannya jelas. Jangan kebanyakan sebar uang ke hal yang kamu nggak ngerti. Pilih beberapa yang kamu percaya dan pahami betul. Bab 7. Cara meniru Buffett dari gaji kecil kah? Kamu mungkin mikir, tapi kan dia miliarder, aku cuma gaji 3 juta. Nah, justru di sini menariknya. Buffett mulai dari investasi kecil, tapi konsisten. Dia nggak langsung beli perusahaan besar, dia mulai dari saham pertama seharga beberapa dolar. Kamu bisa mulai dengan pola yang sama. 1. Sisihkan minimal 10% dari gaji setiap bulan. Kalau gajimu 3 juta berarti 300.000. 2. Masukkan ke instrumen yang produktif. Bisa reksadana indeks, saham perusahaan mapan atau logam mulia. 3. Biarkan efek waktu bekerja. Jangan tergoda tarik-tarikan uang tiap naik turun sedikit. 4. Gunakan hasilnya untuk tambah aset, bukan konsumsi. Kalau kamu lakukan ini 20-30 tahun, hasilnya bisa mengejutkan. 300.000 per bulan selama 30 tahun dengan imbal hasil 15% per tahun bisa tumbuh sampai ratusan juta. Bukan karena kamu kerja lebih keras, tapi karena uangmu kerja buat kamu. Bab 8. Prinsip Buffett yang bisa kamu terapkan. Ada 3 prinsip yang selalu dia pegang. 1. Pahami apa yang kamu beli. Jangan beli cuman karena viral. Beli karena kamu ngerti bisnisnya. 2. Sabar. Waktu adalah teman bagi bisnis bagus dan musuh bagi bisnis jelek. 3. Jangan rugi. Buffett bilang aturan nomor 1, jangan rugi. Aturan nomor 2, jangan lupa aturan nomor 1. Artinya, pilih dengan hati-hati, bukan terburu-buru. Kesimpulannya, Warren Buffett membuktikan satu hal. Kamu bisa jadi kaya besar tanpa punya bisnis sendiri asalkan kamu punya sebagian dari bisnis yang bagus. Dia bukan orang yang ngejar harga saham, dia ngejar nilai. Dia nggak kerja buat uang, dia bikin uang kerja buat dia. Dan kalau kamu mau meniru jalannya, kamu nggak butuh modal besar. Kamu cuma butuh arah yang benar, kesabaran dan konsistensi kecil setiap bulan. Sekarang langkah terapan yang bisa kamu mulai dari sekarang. 1. Catat semua uang yang masuk dan keluar. 2. Amankan arus kas, pastikan masih ada yang bisa disisihkan tiap bulan.
3. Gunakan uang sisa itu bukan buat disimpan, tapi buat beli bagian dari bisnis. 4. Biarkan waktu yang kerja buat kamu. Buffett nggak punya rahasia rumit. Dia cuma ngerti bahwa uang yang dikelola dengan benar akan tumbuh sendiri. Jadi sekarang saya tanya kamu, kalau kamu bisa punya sebagian dari bisnis besar manapun di dunia, kamu mau punya bagian dari perusahaan apa? Tulis di komentar, siapa tahu dari situ kamu mulai langkah kecilmu menuju 100 juta pertamamu.